Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 2010281009. Di sini akan saya paparkan tentang sejarah pencaksilat di Indonesia dan di dunia. Untuk memenuhi mata kuliah Bapak Bahtiar Hari Hardovi, SPD MPD, yang mengempu mata kuliah pencaksilat. Yang pertama itu pengertian. Pengertian pencaksilat itu sendiri yang berawal dari kata pencak dan silat. Pencak sendiri memiliki arti gerak dasar, bela diri yang terikat dengan peraturan. Jadi pencaksilat itu ada aturannya. Tidak boleh sembarangan mukul, yang jika di aturannya di pencaksilat itu harus memukul body protector. Jadi harus yang dipukul ya body protector, tidak boleh memukul kepala. Dengan kata arti silat sendiri itu memiliki arti bela diri sempurna. Jadi silat itu bermakna bela diri yang sempurna, yang bersumber dari kerohanian manusia. Dan juga banyak sebutannya di negara lain. Salah satu contoh di Filipina. Di Filipina itu bukan pencaksilat, tapi pasilat. Jadi beda, di Indonesia sendiri itu dinamai pencaksilat, tapi di Filipina itu dinamai pasilat. Salah satu contoh lagi itu di Thailand. Di Thailand itu bersilat seperti kata Melayu. Jadi dua negara ini berbeda penyebutannya, bukan seperti penyebutan di Indonesia. Singkat, pencaksilat ini lebih mengutamakan ke seni dalam penampilan keindahan gerak. Jadi di pencaksilat itu ada dua kategori. Ada pencaksilat kategori seni, ada juga pencaksilat kategori tanding. Nah, seperti itu sedikit pemaparan pengertian dari pencaksilat sendiri. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sejarah pencaksilat di dunia. Ternyata pencaksilat telah berkembang sejak abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah naungan peraturan persilat. Arti kata persilat sendiri, persekutuan pencaksilat antar bangsa. Jadi di internasional itu nama induknya itu adalah persilat. Sementara ini kalau nggak salah ketua umum persilat itu Bapak Prabowo Subianto. Dan itu di internasional. Jika di Indonesia saja itu nama induknya itu adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Perkembangan sejarah pencaksilat sedang disebar luaskan di beberapa negara yang ada di seluruh dunia dalam tujuan untuk membuat pencaksilat masuk di Olimpiade. Karena untuk masuk di Olimpiade itu ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh PBIPSI Indonesia. Kini negara di Eropa telah mendirikan federasi pencaksilat atas usul dari pesilat. Pada tahun 1986 telah terlaksana kejuaraan pencaksilat pertama di luar ajang Asia Tenggara, yaitu di SEA Games ke-14. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kejuaraan pencaksilat pertama itu di SEA Games yang ke-14 pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Jakarta. Hingga kini pencaksilat terus dipertunjukkan dalam ajang SEA Games tahun 2022. Olahraga pencaksilat ditunjukkan di Asia Games Busan Korea Selatan untuk yang pertama kali dalam sejarah pencaksilat. Dalam sejarah pencaksilat dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara dalam pembelaan diri yang bertujuan untuk melindungi diri dan mempertahankan kehidupan dari rintangan alam. Pencaksilat berasal dari negara-negara yang dibuat oleh nenek moyang. Pencaksilat berasal dari gerakan yang dibuat oleh nenek moyang yang menirukan gerakan hewan berada di alam sekitar, seperti gerakan kera, gerakan harimau, gerakan ular, dan ada gerakan burung. Asal-usul ilmu bela diri juga ikut dikembangkan dari beberapa keterampilan yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Nusantara. Dulunya nenek moyang memakai ilmu bela diri untuk berburu,
dan untuk berperang, memakai parang, pedang, perisai, atau tombak. Silat diperkirakan masuk ke Indonesia serta menyebar sementara abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum bisa untuk dipastikan kebenarannya. Dalam sejarah pencaksilat disebutkan bahwa pada kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya memiliki pendekar yang menguasai teknik-teknik dalam bela diri. Peneliti Donald F. Greger berpendapat bahwa adanya pencaksilat ditemukan dalam bentuk artefak-artefak senjata pada masa Hindu-Buddha. Ada yang mengatakan pencaksilat ini tersebar dari mulut ke mulut, dari guru ke muridnya, sehingga sulit untuk menemukan sejarah pencaksilat yang terus simpang siurnya ini. Bahkan ada yang mengatakan asal-usul pencaksilat tersebut melalui kisah-kisah legenda di daratan Nusantara. Contohnya adalah legenda dari Minangkabau yang mengatakan bahwa asal-usul pencaksilat bermula dari seorang tokoh yang bernama Datuk Suri Diraja, yang berasal dari Priangan tanah datar yang berada di bawah Gunung Marapidada. Masyarakat Minangkabau menyebut pencaksilat dengan sebutan silek. Datuk Suri Diraja menciptakan pencaksilat dengan menjabarkan pada abad ke-11 serta tersebar di Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan negara-negara yang berada di samping Asia Tenggara. Jadi kenapa pencaksilat itu bisa menyebar ke luar negara Indonesia? Menurut sejarah itu dulu kan terbentuk dari kerajaan-kerajaan. Nah, misal kerajaan Kertanegara itu cakupan luas kekuasaannya itu bisa melebihi dari luar Indonesia. Juga ada yang dari Indonesia. Jadi kalau dulu itu kan tidak ada negara. Jadi ketika masih masa kerajaan dulu itu tidak ada negara. Jadi seluas mungkin itu membentuk kekuasaan. Nah, pada abad ke-17 baru nanti ada negara-negara yang berkembang. Penyebaran pencaksilat dikatakan dalam tulisan buku Donald F. Greger bahwa bela diri tidak terpisahkan dalam gerakan olah tubuh, melainkan juga pada hembusan spiritual yang sangat erat dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahkan ia juga mengakui bahwa terdapat sejarah pencaksilat dengan relief yang terbentuk orang dengan gaya kuda-kuda di Candi Borobudur dan Prambanan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang sejarah pencaksilat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.